Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Puspita Dewi, NPM 062. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara, hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok 3, yaitu kami mewawancara kepada Ibu Anissa Yuniar Pratiwi SPD. Beliau adalah guru di SD Islam Al-Huda Semarang. Kami melakukan observasi berkaitan dengan pembelajaran matematika yang beliau lakukan di kelas. Beliau mengajar di kelas 4, di mana di kelas 4 terdapat materi berupa permasalahan dalam satuan berat. Beliau menyampaikan permasalahan yang kerap ditemukan di dalam pembelajaran matematika di kelas 4, yaitu permasalahan mengenai penyelesaian soal matematika dalam bentuk soal cerita, terutama dalam materi satuan berat tersebut. Seperti yang sudah kami laporkan dalam PowerPoint, di sini dijelaskan bahwa siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita, di mana soal bentuk cerita ini akan membutuhkan kemampuan tinggi, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS untuk dapat menyelesaikan soal tersebut. Di mana dalam tahapan menyelesaikan soal cerita ini, siswa harus mampu memahami soal, kemudian harus menganalisis bagaimana dia harus melakukannya, dan beberapa tahap lain sehingga dia bisa memperoleh jawaban yang benar. Banyaknya tahapan yang harus siswa lakukan ini menyebabkan banyak sekali siswa kerap kebingungan dalam menyelesaikan soal bentuk cerita tersebut, sehingga siswa pun menjawab dengan terkadang asal-asalan dan bahkan jawabannya itu salah. Di sini, guru juga menjelaskan, dengan adanya soal cerita ini, siswa diajak untuk berpikir tingkat tinggi, untuk menganalisis, untuk mengaplikasikan materi yang dia dapatkan, sehingga dibutuhkan keterampilan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Seperti itu. Dalam menyelesaikan soal berbentuk cerita, siswa harus menuliskan beberapa tahapannya, seperti siswa harus menuliskan diketahui berupa seperti apa soal tersebut, dia harus menuangkan kembali dengan kata-katanya sendiri melalui diketahui ini. Kemudian siswa harus menuliskan ditanya, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut, dan yang terakhir dijawab. Dalam dijawab ini pun siswa harus mampu menuliskan jawabannya dengan jelas dan benar. Dengan adanya ketiga tahapan ini, biasanya terdapat siswa yang malas sehingga melewatkan beberapa tahapan yang harus dia tuliskan tersebut. Hal ini sangat berdampak dalam menjawab soal cerita, karena ketiga tahapan ini akan membantu siswa untuk dapat menjawab soal cerita dengan benar. Karena itu, kami memutuskan untuk mengobservasi dalam permasalahan di matematika berupa kesulitan untuk menjawab soal cerita. Nama saya Wahyu Mila Fitriana, NPM 18120068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu pada teori belajar. Melalui teori belajar yang digunakan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan yaitu menggunakan teori belajar kognitif. Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang siswa membutuhkan pemahaman yang lebih dalam belajar, tidak hanya mementingkan untuk hafalan saja, dan teori ini sangat sesuai untuk pembelajaran matematika, khususnya pada satuan berat pada soal cerita, di mana siswa membutuhkan pemahaman konsep untuk dapat menyelesaikan soal yang disediakan. Penyelesaian yang kedua yaitu pada model pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kali ini, yaitu model pembelajaran NHT atau Numbered Head Together. Melalui NHT ini, pembelajaran lebih berfokus pada keaktifan siswa untuk dapat menyelesaikan soal dengan mandiri dan dibantu oleh teman-temannya secara diskusi, di mana model pembelajaran NHT ini akan membentuk siswa dalam kelompok. Setiap anggota kelompok akan diberikan nomor yang berbeda. Dengan begitu, siswa mendapatkan tugas yang berbeda. Kegiatan pembelajaran diawali dengan guru menyampaikan materi, pembelajaran kemudian memberikan kuis secara individu.
Pemberian kuis tersebut agar guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi satuan berat dalam soal cerita. Guru akan memberikan soal-soal pendahuluan seperti itu. Kemudian setelah guru memberikan soal dan mengetahui hasil dari siswa, guru akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, guru akan memberikan soal kembali kepada setiap kelompok untuk dipecahkan secara bersama-sama. Soal yang diberikan akan setingkat lebih tinggi dari soal yang telah diberikan. Selanjutnya, guru mengecek pemahaman siswa untuk menyebutkan salah satu nomor atau nama anggota kelompok untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru. Jadi satu siswa yang ditunjuk oleh guru tersebut harus menyebutkan jawaban dari soal yang diberikan pada kelompoknya. Kemudian guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman mengarahkan serta memberikan penjelasan dan penegasan di akhir penjelasan. Kemudian kegiatan selanjutnya guru memberikan kuis kepada siswa untuk mengecek siswa. Jadi kegiatan kelompok sudah selesai, kemudian siswa diberikan soal secara individu lagi. Hal ini untuk mengecek sudah pahamkah semua siswa. Selanjutnya setelah siswa selesai mengerjakan, guru akan memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan pemerolehan peningkatan hasil belajar. Jadi seperti kelompok yang dapat menjawab, semua akan diberikan penghargaan berupa pin keaktifan, tambahan nilai, dan lain sebagainya. Begitulah penjelasan dari saya mengenai solusi permasalahan yang dapat dipecahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lesiana Sari, NPM 18120076. Rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan SD atau MI kelas 4 semester 2 mata pelajaran matematika, alokasi waktu 6 kali 35 menit. Kompetensi dasar 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan. Indikator 3.7.1 menentukan berbagai benda, objek, dan jenis alat ukur dan satuan berat yang sering dipergunakan dalam kehidupan. 3.7.2 menghitung satuan berat yang sering digunakan dalam kehidupan. 4.7.1 menunjukkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan jenis satuan berat. 4.7.2 menggunakan alat ukur satuan berat dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks cerita, diharapkan peserta didik dapat menentukan berbagai benda, objek, dan alat ukur dari satuan berat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menghitung satuan berat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan jenis satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, melalui penunjukan media, diharapkan peserta didik dapat menggunakan alat ukur satuan berat dengan benar. Untuk materi pembelajarannya, hubungan antar satuan waktu, satuan panjang, dan satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Dan teks cerita tentang satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sumber belajar, buku matematika kelas 4 SD atau MI, buku guru tematik kelas 4 revisi 2017, internet, model pembelajaran, model kooperatif learning tipe NHT.
pendekatan kooperatif, metode tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk media pembelajarannya, ada media tangga syarat atau media satuan berat dan gambar print, alat ukur benda, misalnya neraca dan timbangan. Perkenalkan, nama saya Yuhrotumuna, NPM 18120080. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan. Di sini yang pertama terdapat orientasi, yaitu guru memberikan salam dan membuka pelajaran dengan menyapa peserta didik. Kemudian guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. Dan guru mengajak siswa bernyanyi salah satu lagu nasional yaitu berjudul Garuda Pancasila. Yang kedua yaitu ada pemberian acuan. Di sini peserta didik menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu pembelajaran kooperatif tipe Numbered Hit Together atau NHT. Kemudian langkah yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Yang pertama, guru terlebih dahulu membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang atau peserta didik, dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5. Kemudian langkah selanjutnya, siswa terlebih dahulu diperkenankan untuk membaca teks cerita dan beberapa gambar tentang alat ukur berat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Guru memberi pertanyaan seputar teks cerita yang telah dibaca oleh siswa dan memberikan masalah yang menyangkut tentang alat ukur berat, dan siswa mencari bagaimana solusi yang harus dilakukan. Kemudian, siswa berpikir bersama menyatukan pendapatnya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru dan memberikan solusi atas masalah yang diberikan, serta memberi keyakinan atau meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tersebut. Kemudian, guru menunjukkan media yaitu tangga syarat atau yang disebut tangga satuan berat kepada siswa dan mencontohkan bagaimana cara mengaplikasikannya. Kemudian guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru di depan kelas. Kemudian yaitu kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Di sini dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan. Kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa dengan memberikan tugas rumah di buku yang telah disediakan. Kemudian guru memberikan refleksi pada pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Guru meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa. Peserta didik memberi salam kepada guru. Guru mengingatkan peserta didik untuk mengerjakan tugasnya dan salam kepada orang tua. Kemudian guru menutup pelajaran dengan salam. Perkenalkan, nama saya Silva Meliana, NPM 181284. Rancangan pembuatan media pembelajaran identitas mata pelajaran matematika kelas 4 semester 2. Nama medianya syarat atau tangga satuan berat. KD 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.7.1 menentukan berbagai benda, objek, dan jenis alat ukur dan satuan berat kilogram, ons, gram yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.7.2
menghitung satuan berat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4.7.1 menunjukkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan jenis satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 4.7.2 menggunakan alat ukur satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks cerita, diharapkan peserta didik dapat menentukan berbagai benda, objek, dan jenis alat ukur dan satuan berat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menghitung satuan berat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan jenis satuan berat yang dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, melalui penunjukan media, diharapkan peserta didik dapat menggunakan alat ukur satuan berat dengan benar. Materi pembelajaran yang pertama, hubungan antar satuan waktu, satuan panjang, dan satuan berat. Yang kedua, teks cerita tentang satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Sri Noviani, MPN 181291. Di sini saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang pertama, ada alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat media. Di antaranya ada kardus, kertas kalender bekas yang digunakan hanya bagian berwarna putih. Berikutnya ada isolasi atau double tip, gunting atau cutter, spidol, dan kertas origami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, gambar pola anak tangga sebanyak 7 tingkatan pada kardus dengan menggunakan spidol. Langkah kedua, selanjutnya potong pola tersebut dengan menggunakan cutter atau gunting. Langkah ketiga, balut pola tersebut dengan menggunakan kalender bekas yang diperlihatkan bagian sisi berwarna putih. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu beri keterangan satuan berat pada kertas origami yang ditempel pada setiap anak tangga. Berikutnya, langkah kelima, yaitu beri keterangan dengan anak panah ke atas, itu menunjukkan dibagi 10, sedangkan anak panah ke bawah dikali 10. Keterangan tersebut bisa dituliskan pada selembar kertas yang ukurannya lebih besar dari kertas origami. Kemudian bisa ditempelkan atau ditempatkan di bagian bawah atau di bagian tengah media. Selanjutnya, langkah ke-6 atau langkah terakhir, yaitu dengan mempercantik media semenarik mungkin dan sekreatif guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait cara penggunaan. Di antaranya, yang pertama, media ditunjukkan kepada peserta dan peserta didik diperkenalkan media tersebut. Langkah kedua, guru menjelaskan kepada peserta didik tujuan media tersebut dibuat adalah untuk mempermudah mereka dalam memahami materi satuan berat. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu berikan soal latihan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Kami dari kelompok 3 menggunakan media tasarat, yaitu tanggal satuan berat. Berikut ini medianya. Nah, dalam penggunaan media ini yaitu dengan cara yang pertama, tunjukkan media dan kenalkan media ini kepada siswa. Kemudian jelaskan pada siswa bahwa satuan berat itu memiliki 7 satuan berat, yaitu
ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, kemudian dengan adanya dibuatnya media ini itu untuk agar memudahkan siswa dalam belajar, dan dengan dibuatnya yang menarik ini memiliki tujuan agar siswa memiliki ketertarikan untuk belajar dan mengaplikasikannya. Nah, kemudian caranya yaitu dengan salah satu siswa maju ke depan kelas, kemudian guru memberi soal seputar yang ada, yang kalau bisa berupa latihan cerita, agar siswa itu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata atau secara konkret. Nah, seperti contohnya yaitu ibu membeli jeruk 10 kg. Nah, kemudian ibu juga membeli jeruk 5 gram. Nah, dari kilogram ke gram ini kan turun 1, 2, 3. Kalau 1 kali turun dikali 10, kalau 3 berarti kali 1000. Ya. Itu seperti contohnya. Ya. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.